Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta horor yang di luar sana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama aku Dwi Widianti di channel Podcast Horor. Oke teman-teman, jadi ceritaku kali ini datang dari akun Facebook Erni Windiarti. Halo Kak Erni Windiarti, terima kasih sudah mengizinkan aku untuk membawakan cerita kamu. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk alur ceritanya berjudul Sekar Jagat. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu untuk teman-teman support channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan sama cerita terbaru dari aku. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Malam ini tepat malam Selasa Kliwon, di mana semua orang tengah sibuk mempersiapkan diri untuk melakoni ritual rutin di pendopo yang terletak di tengah dusun Kaliwangi. Yang tak terkecuali Nawang, wanita berparas ayu itu juga sibuk membalutkan kemben juga jarit bermotif sekar jagat, pemberian mendiang siboknya beberapa tahun silam. Ya, sekar jagat sesuai dengan filosofinya yang bermakna sebuah harapan serta doa simboknya yang mengharapkan anak semata wayangnya itu dapat menjadi sebuah lambang kecantikan. Tentu doanya tak sia-sia, sebab Nawang Ningsih ia telah tumbuh menjadi wanita anggun dan tiada seseorang pun yang dapat menandingi kecantikan gadis berusia 19 tahun itu. Sepeninggal simbonya, beberapa tahun silam mengharuskan Nawang hidup sebatang kara, melawan kerasnya roda kehidupan. Bermodalkan kemampuannya dalam mengolah gerak tubuh, ia rela melakoni pekerjaan sebagai penari dan berkeliling dari dusun ke dusun demi mendapatkan beberapa keping uang untuk dapat menyambung hidupnya yang kian memilukan. Ritual petak Jawa merupakan ritual yang sudah turun-temurun dilakoni oleh seluruh warga dusun Kaliwangi, di mana tujuan dari ritual ini adalah untuk memberikan sebuah penghormatan kepada Nyi Mahaswari yang dipercaya oleh warga setempat sebagai seorang dewi penunggu telaga Kalianteng yang menjadi sumber penghidupan mereka. Nawang bersorak di depan kaca bening, mengagumi kecantikan juga kemolekan tubuhnya yang tak tertandingi. Ia tersenyum kecil. "Kau cantik, Nawang." Nawang tersentak saat menyadari Joko tengah memandanginya di ambang pintu. "Ah, mengagetkan saja kamu, Mas." Nawang mendengus kesal. Joko hanya menyunggingkan senyum di sudut bibirnya. "Ayo, semua orang sudah menunggumu," imbuhnya. Nawang begitu bersemangat, sebab malam ini adalah gilirannya untuk menjadi penari utama dalam ritual yang sakral itu. Sudah hampir 19 tahun lamanya ia menanti saat-saat yang mendebarkan ini. Menjadi penari utama dan disaksikan oleh banyak orang, itulah impiannya. Semua orang telah duduk melingkar mengelilingi Nawang yang terlihat anggun dengan berbalut kemben serta jarit sekar jagatnya. Gamelan perlahan mengalun, mengiringi gerak tubuh Nawang yang lemah gemulai. Semua mata terfokus padanya. Banyak dari mereka yang mengagumi kecantikan serta kepiawaiannya dalam mengolah gerak tubuh. Kecantikan Nawang kian terpancar seirama dengan gerak tubuhnya yang meliuk ke sana kemari. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Nawang luruh dan kehilangan kesadaran. Sontak, semua orang panik dan segera mengerumuni tubuh Nawang yang tengah tergolek. Beberapa bait mantra dilantunkan oleh Mbak Karji, tetua dusun Kaliwangi. Perlahan, Nawang membuka kedua mata. Namun, ia tampak berbeda. Bibirnya menyeringai sembari melengking layaknya kuntilanak. Sontak, semua orang terkejut dan segera meringsutkan diri ke belakang. Nawang membangkitkan tubuhnya dan kembali meliuk-lekukan tubuhnya dengan lemah gemulai. Semua orang sedikit bergidik sebab mereka menyadari bahwa Nyi Mahaswari telah bersemayam di tubuh Nawang.
Berkali-kali lirikan mata Nawang menajam ke arah Joko yang tengah terduduk di barisan paling belakang. Joko melayangkan senyumnya seolah tak memperdulikan raut Nawang yang kian mengeras saat pandangan tertuju kepadanya. Berkali-kali Nawang mengibaskan sampur merahnya ke beberapa warga yang masih duduk mengelilingnya. Tak satupun dari mereka yang berani untuk beranjak pergi, sebab mereka tahu akibat yang akan dituai jika mereka nekat untuk meninggalkan pendopo sebelum ritual usai. Mati, ya, hukuman mutlak yang harus diterima bagi siapapun yang berani meninggalkan pendopo. Semalaman suntuk, Nawang menggerakkan tubuhnya. Anehnya, ia seperti tak punya rasa lelah. Namun semua orang tak merasa heran, sebab yang tengah menari itu bukanlah diri Nawang, melainkan Nyi Maswari. Tubuh Nawang kembali luruh tak sadarkan diri sesaat sebelum semburat fajar menyinari seisi kampung. Secepatnya Mbah Karji memberinya segelas air seraya mengusap-ngusap keningnya dengan pelan. Tak berselang lama, Nawang membuka pandangannya. Rautnya mengerut sebab tubuhnya terasa lelah sekali. Di samping itu, ia juga bertanya-tanya mengapa semua orang tengah menatapnya dengan raut ketakutan. Mbah Karji hanya tersenyum kecil seraya berkata, "Selamat ya, Nduk, kau sudah menjadi penari hebat malam ini dan untuk selamanya." Nawang tak mengerti, bahkan tak mampu mencerna sekata pun perkataan Mbah Karji. "Aku mencintaimu, Nawang." Joko menatap lekat mata gadis berparas sayu itu. Nawang terkejut dengan ucapan Joko yang tak pernah ia sangka-sangka. "Kau tak salah, Mas. Saya ini sebatang kara yang miskin, sedangkan Mas Joko sendiri merupakan anak Mbah Karji, tokoh penting di dusun ini. Saya merasa tidak pantas." Nawang menenggelamkan pandangannya dalam-dalam. Dengan lembut, tangan Joko menjunjung dagu Nawang. Tampak raut pedih tergulat di sana. Tak terhitung sudah berapa pria yang telah ditolaknya. Dan sekarang Joko, lelaki berperawakan tinggi yang juga ia cintai itu, mengutarakan maksud hatinya. Dilema seketika menyerang diri Nawang. Ia tahu hubungannya dengan Joko tidak akan direstui begitu saja oleh kedua orang tua Joko, yang pada dasarnya keluarga terpandang di dusun Kaliwangi. "Maaf, Mas, saya tidak bisa." Nawang mengerutkan wajahnya. Joko menggenggam erat tangan Nawang yang mulai berkeringat, dan sekali lagi meyakinkan gadis muda itu untuk menerima cintanya. "Percaya padaku, Nawang, apapun yang akan terjadi, aku akan selalu di sampingmu, menjagamu. Kau harus ikut denganku dan memulai kehidupan baru sebelum semuanya terlambat. Waktumu tak banyak, Nawang." Nawang bergeming. Ia tak memahami ucapan Joko yang terdengar kian tegas. Sekali lagi, Nawang menolak halus tawaran yang sejujurnya sangat ia harapkan itu. Hidup bersama Joko, itulah impian terbesarnya. Meski sampai kapanpun, hanya akan menjadi sebuah impian. Nawang merebahkan tubuh dan memejamkan rapat-rapat kedua matanya. Tubuhnya yang telah terbalut kain sewarna susu itu kian tenang terlelap dalam peraduan. Belum lama ia terpejam. Seketika ia terperanjat sebab gendang telinganya menangkap suara gamelan bertalu-talu di depan gubuk reotnya. Gamelan mengalun lembut, namun semakin lama terdengar kian memekakan telinga. Secepatnya Nawang membangkitkan diri dan segera membuka daun pintu gubuknya. Ia tersentak saat perempuan berparas ayu dengan mahkota berhiaskan permata tengah menyeringai dan menjulurkan tangannya ke arah Nawang. Seketika Nawang meringsutkan tubuhnya. Namun secepat kilat perempuan berwajah ayu itu tiba-tiba merubah rautnya menjadi kian mengerikan. Raut menajam dengan mata yang membelalak membuat Nawang memekik ketakutan. Tubuhnya ditarik paksa menuju telaga Kalianteng. Anehnya, tak ada satupun warga yang dapat mendengar teriakannya saat tubuhnya melewati beberapa orang yang tengah berjaga malam.
Tubuh Nawang timbul tenggelam di tengah telaga. Bibirnya tiada henti memekik memohon pertolongan. Sayangnya, upaya hanya sebuah perbuatan yang sia-sia. Ia menatap tajam ke tepian danau, menatap penuh dendam pada Mbah Karji yang tengah menyeringai dan melambaikan tangan kepadanya. Sedangkan Joko yang bersembunyi di balik pohon beringin, ia tak mampu menyembunyikan wajahnya yang telah basah oleh bulir bening sebab penyesalan atas kegagalan menyelamatkan jiwa Nawang. Joko kian terseduh menyaksikan wanita yang dikasihinya itu semakin tenggelam dan hilang begitu saja ditelan oleh dalamnya telaga. Kalianteng. "Maafkan aku, Nawang," gumamnya. Pagi-pagi buta, Kadi, seorang pencari ikan di telaga Kalianteng, memekik sembari berlarian keliling kampung. "Mayat, mayat, mayat!" Semua warga berhamburan keluar dan menahan pergerakan Kadi yang tengah dilanda kepanikan. Dengan napas tersegal-segal, ia memberitahukan bahwa dirinya telah menemukan seorang mayat perempuan tengah terapung di telaga Kalianteng. "Nawang, mayat itu Nawang Ningsih," Ibu Kadi terengah-engah. "Tidak mungkin, itu tidak mungkin, Kang. Semalam saya masih bercengkrama dengan Nawang sampai hampir larut malam." Tami, salah seorang tetangga Nawang, memaparkan. "Tapi jasadnya sudah mulai membusuk yuk. Mungkin kematiannya sudah beberapa hari lalu," tugas Kadi. Seketika semua warga bergidik dan tak satu pun dari mereka yang bergegas menuju telaga. "Ini tidak salah lagi, pasti Nyi Mahaswari telah memilihnya," celetuk seorang warga. Jasad Nawang dikebumikan di samping pusaran simboknya. Memilukan, kedua penari handal itu harus mati mengenaskan dan dengan cara yang sama. Seharusnya Nawang sudah mengetahui hal ini jauh sebelum ia memimpikan menjadi seorang penari dalam ritual petak Jawa. Salah satu resiko menjadi penari utama adalah kematian. Ya, menjadi penari dalam ritual petak Jawa sama saja membuat perjanjian untuk menjadi penari abadi di dasar telaga Kalianteng. Memang sungguh licik Mbah Karji yang selama ini menyembunyikan maksud diadakannya ritual petak Jawa itu, yang tujuannya tak lain hanya untuk menyerahkan tumbal kepada junjungannya, Nyi Mahaswari. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Sekar Jagad dari Kak Erni Windiarti. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini dan bisa mengambil pesan-pesan yang terkandung ya. Oke teman-teman, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.